saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apakah kita semua di sini membawa Alkitab? Baik, terima kasih. Nats Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu tertulis dari Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Saya akan mengulang ya. Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Saya akan membacakannya buat saudara-saudari yang hadir pada saat ini. Ayat 20. Dengarlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Ayat yang ke-21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita telah mendengarkan ayat kita dari Amsal 19 ayat 20 sampai 21. Sebelum kita menjelaskan arti dalam ayat tersebut, saya akan memberitahukan kepada saudara-saudari bahwa Nats Alkitab itu terdiri dari Nats Alkitab Amsal terdiri dari 31 pasal. Kitab Amsal ini salah satu kitab sastra dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang nasihat-nasihat dan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tahu Tuhan merencanakan kehidupan kita itu seperti apa, dan kita tidak bisa menebak-nebak bagaimana kehidupan kita selanjutnya di masa depan atau di masa yang akan datang. Dan kita tidak boleh mengatakan bahwa masa depan itu hanya ada pada orang yang masih muda, tetapi masa depan juga itu ada kepada orang yang maupun tua, muda, bahkan anak kecil yang berusia masih SD itu pasti memiliki rencana masa depan. Masa depannya akan seperti apa? Di sini saya akan mengambil dua inti nasihat dan didikan, yaitu dari Amsal 19 ayat 20, dan saya akan ambil garisnya di sini, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, nasihat dan didikan. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Ya, nasihat itu adalah suatu kata-kata atau motivasi, atau ketika orang melakukan rancangan tetapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Artinya ada dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga, sahabat maupun teman-temannya. Dan didikan. Didikan itu sangat diperlukan. Didikan dari sekolah, dari orang tua, karena kita tidak bisa berdiri sendiri atau melaksanakan masa depan kita itu dengan sendiri kita. Di situ kita juga harus butuh didikan atau nasihat. Di situ kita perlu mendapatkan nasihat dan didikan. Dan di sini juga ada dikatakan keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Di sini ada dikatakan juga di Amsal 21 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya mau tanya saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pasti semua saudara-saudari yang hadir pada saat ini memiliki rancangan atau keinginan atau program-program di tahun-tahun yang berikutnya. Kita tidak bisa mengatakan atau kita yakin bahwa pasti rancangan kita itu berhasil. Pasti apapun yang kita programkan, apapun yang kita laksanakan itu pasti berhasil. Tidak penting dengan omongan sendiri saudara-saudari. Mengapa? Percuma kita ngomong, pasti akan terlaksana masa depan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itulah yang melaksanakan segala program-program atau masa depan kita bagaimana. Bisa seperti anak-anak muda yang hadir pada saat ini, membilang, saya akan jadi tentara, saya akan jadi polisi, saya akan jadi polwan. Itu masih rancangan-rancangan atau masa depan yang saudara-saudari pikirkan anak muda yang hadir sekarang. Tetapi bisa seperti Anda menjadi polwan. Tetapi bisa saja di masa depan saudara bisa menjadi guru, saudara bisa menjadi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tetapi ketika saudara bertekad bahwa saya bisa, dan saudara-saudari mengandalkan Tuhan dalam segala hal, percayalah Tuhan ada di samping saudara ketika saudara ingin melaksanakan rancangan tersebut. Tidak ada kehebatan di manusia. Manusia itu hebat karena adanya Tuhan. Jika manusia hebat tapi tidak ada Tuhan di dalamnya, percayalah suatu saat saudara juga akan membutuhkan Tuhan. Tidak ada manusia yang tidak membutuhkan Tuhan. Saudara-saudara
saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat dikatakan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Bagaimana caranya kita menjadi bijak di masa depan? Apakah itu dengan kekuatan kita sendiri? Tidak. Kita bisa menjadi bijak. Kita bisa melihat tokoh-tokoh lain yang berpendidikan tinggi, yang menghasilkan banyak sesuatu yang bijak, atau memberikan kata-kata motivasi kepada saudara-saudari sekalian. Jadi supaya kita menjadi bijak, itu bisa kita dengarkan atau motivasi-motivasi yang ada di film-film. Jangan kita gunakan internet hanya untuk mendengarkan kepuasan kita sendiri, untuk membahagiakan diri kita sendiri, yaitu dengan menonton-menonton yang tidak dapat membuat masa depan saudara menjadi berkembang. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, di ayat 20 juga, ketika ayat ini dimulai dari kata dengarlah, di ayat 20 ada kata dengarlah. Itu sama artinya berikan waktu dan perhatianmu. Berikan waktu dan perhatianmu untuk mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan motivasi atau mendengarkan. Atau saudara juga bisa di Alkitab Amsal atau Kitab Amsal banyak sekali motivasi, nasihat-nasihat yang ada dalam ayat Alkitab tersebut. Dan tinggalkanlah kesibukanmu maupun aktivitasmu, karena hanya dengan mendengarkan kita dapat mengerti tentang nasihat dan didikan apa yang akan disampaikan kepada kita. Dan kita memiliki rasa bahagia untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kitab Amsal ini sangat banyak memberikan nasihat atau generasi ke yang lebih muda, ke generasi yang lebih tua. Siapa yang mau mendengarkan segala bentuk nasihat dan didikan, itu sama halnya bahwa ia sedang mengarahkan hidupnya untuk memperoleh beberapa hikmat atau memperoleh hikmat yang besar. Sekali lagi saya katakan, siapa yang mendengarkan segala bentuk nasihat dan menerima didikan, bahwa ia sedang mengarahkan hidupnya untuk memperoleh sebuah hikmat yang besar. Kembali lagi saya akan menjelaskan ayat ke-21, mengatakan bahwa di sini banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Kasih, sudah tentu ia tidak hanya merencanakan hasil dalam rancangannya. Tuhan tentunya ikut bekerja di antara manusia setiap hari untuk mewujudkan rencananya. Ayat di atas berkata bahwa jika manusia bisa membuat banyak rencana, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Itu berarti bahwa Tuhan bekerja di setiap saat. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah berkata ketika kita lagi terpuruk, ketika rancangan kita tidak sesuai dengan harapan, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Mengapa? Mungkin Tuhan merencanakan, atau ketika saudara merencanakan masa depan saudara, atau ada beberapa tahun kemudian rencana saudara-saudari itu tidak terkabulkan atau tidak terlaksana, jangan menyalahkan Tuhan. Karena bisa saja Tuhan lagi menyediakan sesuatu rancangan yang lebih baik daripada saudara rencanakan. Artinya jangan pernah mengeluh, jangan pernah salahkan Tuhan, karena tidak semua rancangan manusia itu baik di mata Tuhan. Ada manusia membuat rancangan, tetapi rancangan Tuhanlah yang lebih baik buat saudara-saudari yang hadir pada hari ini. Ilustrasi pada pagi hari ini saya agak bercerita sedikit buat saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, terlebih kepada muda-mudi yang hadir pada hari ini. Dulu saya waktu sekolah di SMA, ada teman saya ini malas sekali ngerjain tugas, malas. Tetapi dia siap dengan meminta tugas-tugas kepada temannya, dikirimin kepada temannya, dan nilainya selalu bagus. Bahkan saya rajin, saya misalkan dikirim guru saya tugas, itu langsung saya kerjakan malam itu. Karena apa? Karena saya tidak mau mengundur-undurkan tugas. Tetapi terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, bahwa teman yang malas inilah yang lebih tinggi nilainya daripada saya.
Saya merasa kecewa, saya merasa putus asa, saya selalu berkata dalam hati, saya capek-capek ngerjain, saya duluan ngirim, saya cari kesana kesini untuk mendapatkan jawaban soal tersebut. Tetapi bahkan teman saya yang hanya meminta kepada saudara-saudari atau kepada teman-temannya bisa mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada saya. Terkadang saya berkata dalam hati, hidup ini gak adil ya. Gitu. Tetapi setelah saya mendengarkan arahan dari orang tua saya, tidak boleh seperti itu. Apa sih artinya nilai? Apa sih artinya nilai itu? Bukankah yang menilai manusia itu adalah Tuhan? Tapi bukan manusia yang memberikan nilai kepada manusia. Terkadang kita hanya bisa melihat guru-guru atau bahkan orang lain hanya melihat akhirnya, tidak melihat prosesnya. Terkadang banyak saya jumpai seperti itu. Banyak yang saya jumpai maupun dosen, maupun guru, maupun orang-orang yang berada di sekitar saya yang saya lihat. Terkadang manusia hanya melihat hasilnya, akhirnya. Manusia tidak melihat proses manusia dalam melakukan pekerjaan tersebut, atau proses dalam pekerjaan tugasnya, atau usaha manusia dalam pekerjaan tugasnya. Tetapi saya berpikir, oh iya, betul yang dikatakan orang tua saya. Nilai itu bukan segalanya. Banyak yang pintar, tetapi kita tidak tahu masa depannya seperti apa. Bahkan kita yang mengira dia, bodoh, dia nggak tahu apa-apa, pasti yang gak ada masa depannya. Tetapi saya pernah melihat teman saya juga pernah berkata seperti itu. Dia sangat malas, tetapi dia akhirnya bisa kuliah di luar negeri sekarang. Dan jadi di situ saya sadar, ternyata masa muda itu tidak bisa menentukan atau menilai kita bagaimana kita di masa depan. Seperti itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Artinya dalam cerita saya ini saudara-saudari bisa mengambil bahwa mungkin ada orang yang lebih hebat dari kita. Mungkin mereka nggak pernah susah. Tapi ada seseorang yang mereka bisa susah tapi tidak menunjukkan kesusahan mereka. Seperti itu saudara-saudari. Jadi bahwa nilai itu tidak menentukan bagaimana masa depan kita. Karena kita bisa menentukan masa depan kita sekarang, dan hanya Tuhanlah yang bisa melaksanakan apa yang akan terjadi di masa depan kita. Hal yang dapat kita lakukan dalam nats Alkitab ini dari Amsal 19:21 ayat 21 ini, kita sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, pasti akan selalu butuh pendidikan. Manusia pasti akan selalu butuh nasihat. Manusia selalu pasti butuh didikan, maupun dari orang tua, maupun dari sahabat, maupun dari orang lain yang ada di sekitar kita, ataupun disebut dengan orang-orang terdekat. Artinya, ketika kita ingin merencanakan masa depan itu, bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena kekuatan Tuhan. Ketika kita melihat banyak rancangan, jangan lupa libatkan Tuhan di dalamnya. Ketika saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus yang hadir pada saat ini, terlebih kepada muda-mudi, ketika mempunyai rancangan, tetapi haruslah libatkan Tuhan di dalamnya. Dan di sini saya akan ada beberapa poin, ada 4 poin yang perlu diambil dalam nats Alkitab tersebut. Pertama, jangan merasa diri kita itu hebat. Terkadang manusia sekarang bahwa merasa dirinya hebat ketika dia memiliki segalanya, ketika dia memiliki banyak uang, dia merasa dirinya hebat. Maka terjadilah di situ kesombongan diri. Kesombongan diri itu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus tidak penting dan tidak ada gunanya ketika kita menyombongkan apa yang kita miliki pada saat ini. Mungkin ada kita melihat dia sudah tua, tapi dia menyombongkan diri karena uangnya sudah banyak. Tetapi kita tidak tahu 1 tahun atau 2 tahun kemudian hidupnya seperti apa. Jadi jangan pernah merasa diri kita hebat, atau jangan pernah menyombongkan diri ketika kita memiliki segalanya. Yang kedua, jangan merasa kita tidak butuh bantuan orang lain. Mungkin saat ini saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, banyak orang, saya bisa sendiri, saya bisa melakukannya tanpa mereka, saya hebat, seperti yang poin nomor 1 tadi. Buat saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan merasa diri kita butuh bantuan orang lain. Mungkin di hal-hal kecil, misalnya kita tidak menginginkan bantuan orang lain, tetapi percayalah saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, suatu saat kita pasti butuh bantuan orang lain.
maupun dalam hal apapun itu. Jadi jangan pernah sombong atau jangan merasa diri kita itu hebat seperti poin nomor 1 tadi. Ada orang di sini karena merasa dirinya hebat, dan ketika dia butuh bantuan tidak ada orang yang mau membantunya. Jadi tetaplah rendahkan hati dan tetaplah membutuhkan orang lain. Jangan pernah berkata saya tidak membutuhkan bantuan dari orang lain, karena kita tidak tahu suatu saat kita pasti butuh bantuan orang lain. Yang ketiga di sini ada, jangan kita merasa bahwa rancangan kita itu akan berhasil dengan kekuatan kita sendiri tanpa ada bantuan atau dorongan dari orang lain, terlebih menganggap kalau Tuhan tidak ada dalam setiap rancangan kita. Seperti saya sudah jelaskan di atas tadi, jangan merasa diri kita itu hebat, jangan merasa kita bahwa apapun yang kita rencanakan pada hari ini itu pasti berhasil, dan itu tanpa kita menerima dorongan dari orang lain. Percayalah saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, setiap rancangan kita, libatkanlah Tuhan di dalamnya. Kita tidak boleh melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi jika saudara misalkan di sini pemuda-pemudi yang ada pada saat ini ingin bertekad sebagai dokter atau apapun itu, tetapi ketika saudara-saudari berusaha dan bekerja keras untuk menggapai cita-cita saudara di masa depan dan melibatkan Tuhan dalam segala hal, percayalah pasti saudara-saudari yang menginginkan masa depannya menjadi dokter itu pasti akan terkabulkan. Dan ada poin yang keempat, bijaklah dalam memilih masa depan yang baik. Artinya di sini kita sebagai manusia harus bijak dan memikirkan apa sih masa depan kita sekarang. Bukan setelah kita berumur 20 tahun, bukan setelah kita berumur 15 tahun, tetapi banyak SD atau SMP bahkan sekarang sudah memikirkan apa sih yang akan menjadi masa depannya. Dan ketika ada rancangan masa depannya, disitulah kita berpikir apa yang kita lakukan supaya masa depan kita ini berhasil, apa yang akan kita perbuat supaya masa depan kita ini berhasil. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, masa depan itu bukan hanya dikaitkan dengan cita-cita, tetapi masa depan itu apa yang akan kita rencanakan di masa depan, apa yang akan kita rencanakan di masa yang akan datang, dan apa program-program yang kita inginkan di masa depan. Buat saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus yang hadir pada saat ini, ketika kita memiliki masa depan, tetaplah memilih dengan bijak. Jangan memilih masa depan dengan ingin menjatuhkan orang lain, karena ketika kita memiliki masa depan yang ingin menjatuhkan orang lain, percayalah saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam itu tidak ada bantuan atau terlaksananya dan tidak ada dukungan dari saudara-saudari jika memiliki iman terlebih kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mendukung manusia untuk menjatuhkan orang lain. Baik saudara-saudari terkasih, saya akan membacakan langkah-langkah yang perlu diambil dari nats tersebut. Ada tadi 4 poin. Yang pertama itu, jangan merasa diri kita itu hebat. Yang kedua, jangan merasa kita tidak butuh bantuan orang lain. Yang ketiga, jangan kita merasa bahwa rancangan kita itu akan berhasil dengan kekuatan kita sendiri tanpa ada bantuan atau dorongan dari orang lain, terlebih menganggap kalau Tuhan tidak ada dalam setiap rencana kita. Yang keempat, bijak dalam memilih masa depan yang baik. Jadi, penutup khotbah atau pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, seperti ayat yang telah kita dengarkan tadi dari Amsal 19 ayat 20 sampai 21 tentang nasihat dan didikan, tentang rancangan di hati manusia dan keputusan Tuhan. Di sini didikan dan tentang rancangan yang telah manusia buat itu akan terlaksana apabila ada Tuhan di dalamnya. Artinya ada rencana Tuhan yang jauh lebih baik dari saudara rencanakan sebelumnya. Dan jangan pernah merasa bahwa diri kita itu hebat dan kita bisa tanpa bantuan orang lain. Jadi jangan pernah putus asa ketika kita melakukan sesuatu dalam hal apapun untuk mewujudkan masa depan yang baik. Artinya apapun yang saudara-saudari rancangkan untuk masa depan buat jemaat-jemaat yang hadir pada saat hari ini, tetaplah andalkan Tuhan, tetap libatkan Tuhan dalam segala rencana saudara-saudari pada saat ini. Sekian dari pembacaan firman Tuhan dan pemberitaan firman Tuhan. Kiranya saudara-saudari dapat menerapkannya dalam kehidupan saudara-saudari pada hari ini. Terima kasih.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini saya telah menyampaikan berita firman-Mu kepada saudara-saudara saya yang hadir pada hari ini. Kiranya Tuhan dapat membantu saudara-saudari, apapun rancangan mereka di masa depan, kiranya Tuhan ada di dalamnya. Kiranya Tuhan melaksanakan dan ada Tuhan di dalam setiap rancangan-rancangan manusia. Dan buat saudara kami, saudari yang belum hadir pada saat ini, kiranya Kau bukakanlah pintu hati mereka supaya bisa datang ke gereja-Mu dengan meluangkan waktu kepada Tuhan, bahwa tidak ada yang hebat, tidak ada manusia yang bisa berdiri dengan kekuatan sendiri tanpa dengan bantuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati.